adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 28 Februari 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau luar biasa telah menciptakan kami manusia sebagai citra-Mu, di mana kami telah diberikan kebebasan demi kebebasan dan kami boleh memilih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Abraham, bapa orang beriman, agar kami juga belajar beriman dari Abraham. Yang mana sesudah itu Engkau memberikan janji agar Abraham boleh mengisi hidup ini dengan anak cucu yang seperti bintang di langit yang banyak sekali. Tetapi Engkau tetap menghimpun mereka menjadi bangsa pilihan. Maka pada hari ini kami juga boleh mengalami pengalaman Petrus di Gunung Tabor, di mana Yesus mengalami transformasi. Itulah kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau memperlihatkan kasih nyata, maka kami harus belajar mengikuti Engkau dengan setia. Karena itu ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi putra-putri-Mu yang setia, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbincang tentang bagaimana ia akan menderita. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hidup ini unik. Tiba-tiba Petrus berjumpa dengan Yesus, sang nelayan yang meninggalkan tugasnya, dan mereka melanglang buana keliling Danau Galilea. Untuk apa? Untuk mewartakan Injil, kabar gembira bahwa Allah hadir di dunia ini. Allah menjadi sang juru selamat. Maka refleksi, kakek dan nenek moyang orang Yahudi berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti sendal berjumpa dengan pasangannya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Mereka sudah mempunyai pandangan sendiri tentang Yesus yang akan datang, penyelamat yang akan datang, dihitung dalam angka dan waktu. Namun ternyata kehendak Tuhan dan kehendak manusia berbeda. Maka ketika Yesus datang di sana, mereka terkejut, mereka tidak bisa menerima dengan akal sehat mereka. Padahal yang dibuat oleh Yesus adalah hal yang luar biasa, menyembuhkan orang, mendampingi orang yang mengalami kesulitan, memberikan nasihat, memberi mereka makan dan sebagainya. Dan itu dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Yang unik lagi adalah
Bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus berada di taman Getsemani nanti. Dan saat ini dalam Injil mereka juga berada di Gunung Tabor, mengalami transformasi Yesus. Maka Petrus berkata, aduh enak sekali di tempat ini. Aman, nyaman, dan bahagia. Baiklah aku dirikan satu untuk engkau, satu Elia, satu untuk Musa. Dan ternyata itu hanya keinginan Petrus. Apa yang mereka alami ternyata ketika mereka mendengar suara dengan kata-kata, anakku inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Maka lalu mereka sadar dan mereka hanya melihat Yesus ada di sana. Ini merupakan sebuah pengalaman ilahi di mana setiap orang mengalami, tiga rasul itu mengalami kontemplasi, berjumpa dengan yang ilahi. Kita pun juga kadang-kadang mengalami peristiwa itu, cuma kita mungkin tidak terlalu rewel dengan hal itu, anggap biasa saja. Padahal itu nilai yang luar biasa secara ilahi, rohani. Lalu apa yang dialami oleh Petrus? Mengunggit kembali peristiwa perjanjian lama, di mana Elia merupakan seorang nabi yang hebat, yang mengalahkan dewa Baal. Dan juga Musa, bapa penyelamat, yang membawa mereka dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Walaupun Musa tidak masuk ke tanah terjanji dan Yosua yang melanjutkannya, tetapi apa yang dialami oleh umat Israel diuraikan kembali dalam peristiwa Gunung Tabor ini. Ada Elia, ada Musa, dan tokoh utama dalam perjanjian baru adalah Yesus yang menjadi inti dari seluruh karya keselamatan. Dan itu dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Pengalaman itu kemudian menjadi milik kita juga, di mana Kristus adalah sumber dari seluruh keselamatan kita. Maka kita menyimak, kita merenung apa yang dialami oleh Petrus di Gunung Tabor tadi. Sesuatu pengalaman yang amat sangat berharga, yang menentukan arah kemana kita akan berangkat. Seperti beberapa anak yang akan melanjutkan, misalnya di seminari ini, menjadi calon imam. Mereka sudah diserman merenungkan, mau kemana? Dan keunikannya adalah mereka dipanggil dalam kelompok komunitas yang satu dan berbeda, tetapi mempunyai satu visi yang sama, mewartakan Kristus yang wafat, bangkit, dan menyelamatkan dalam kongregasi atau diocesan. Untuk melayani Yesus 100%. Melayani juga musuh-musuh yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Kita harus juga mencintai musuh-musuh kita. Maka pada hari ini, di mana kita mengalami peristiwa Petrus dan kawan-kawan di Gunung Tabor, marilah kita juga berdoa agar kita juga boleh mengalami pengalaman ilahi ini untuk ketahanan hidup kita, khususnya dalam menghadapi masa COVID. Selamat pagi, Tuhan memberkati.